Baik, semangat pagi anak-anak kelas 5 yang Pak Guru banggakan. Dimanapun kalian berada, jangan lupa ucapkan rasa syukur. Nah, sekarang video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita hari ini akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, bagian kedua. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau tadi kita belajar SPDP, yaitu tentang bagaimana cara membuat gambar ilustrasi. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu penyusunan paragraf berdasarkan gambar. Jadi kalau di hari sebelumnya kita kan sudah belajar bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalau sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyusun paragraf berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyusunan paragraf berdasarkan gambar, yaitu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, jadi saat menyusun cerita atau paragraf, nah tentunya terlebih dahulu kita harus menentukan pokok pikiran atau ide pokok atau kalimat utama atau gagasan pokok dalam sebuah cerita. Kemudian, pokok pikiran dapat menjadi acuan dalam menyusun sebuah cerita. Jadi setelah kita bisa menentukan pokok pikirannya atau ide pokok dalam sebuah paragraf yang akan kita buat, nah itu bisa kita pakai acuan untuk membuat kalimat-kalimat pengembangnya. Nah, kemudian pokok pikiran dapat dikembangkan untuk membentuk cerita yang padu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah kita bisa menentukan pokok pikiran, kemudian kita bisa membuat kalimat-kalimat pengembang yang berhubungan dengan gambar tersebut tentunya, maka kita bisa membuat paragraf yang padu. Jadi dalam satu paragraf itu kan biasanya terdiri dari mungkin 4-5 kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu kalimatnya harus berhubungan berdasarkan gambar yang akan diceritakan. Nah, jadi selain itu juga, untuk dapat menceritakan apa yang ada pada gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Jadi, tidak hanya kita bisa membuat pokok pikiran saja, tetapi juga kita harus punya perasaan atau skill atau keahlian dalam mengamati gambar. Kemudian, selain itu kita juga perlu punya kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang baik. Baik lisan maupun tulisan, agar nanti ketika membuat paragraf kita bisa membuat cerita yang menarik dan membuat yang membaca cerita kita menjadi tergugah dan menjadi senang. Oke, kita lihat. Nah, sebagai contoh di sini ada cerita gerak ikan dalam air. Nah, gerak ikan dalam air ini saya ambil dari buku tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran 2 subtema 1, yaitu di sini ada cerita berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Di situ dijelaskan ikan memiliki sistem gerak yang unik. Jadi di situ dijelaskan paragraf pertama terdiri dari 1 kalimat pokok dan 2 kalimat pengembang. Jadi harus ditentukan dulu nih kalimat utamanya atau ide pokok agar bisa membuat paragraf yang baik. Kemudian di paragraf kedua, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, sama seperti tadi, jadi ide pokoknya sudah dijelaskan di awal, kemudian diisi dengan kalimat-kalimat pengembang. Akhirnya ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Itu menjadi kalimat pengembang terakhir di dalam paragraf yang sudah dibuat. Jadi di bawah teks bisa diisi gambar yang menjelaskan tentang gambar tersebut. Jadi yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kita harus menentukan dulu pokok pikirannya, kemudian kita buat kalimat pengembangnya. Tetapi dalam menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, kita juga perlu keahlian dalam mengamati gambar tersebut dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam membuat sebuah paragraf. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan. Nah, di sini ada 2 buah gambar, 3 sih sebenarnya. Jadi
tiga buah gambar ini kita bisa buatkan sebuah paragraf atau sebuah cerita. Nah, sebagai contoh, untuk gambar yang pertama, gambarnya mulai dari kiri, yaitu kelinciku mempunyai 3 anak. Mereka aku beri nama Bobby, Bella, dan Rocky. Kemudian di sini di kalimat di gambar berikutnya diisi keterangan atau dibuatkan teks. Bella sangat lucu, makanan kesukaannya adalah wortel. Kemudian di gambar yang terakhir, Rocky adalah kelinci yang paling kecil. Walaupun demikian, ia sangat senang melompat ke sana ke sini. Setiap hari aku dibuat kesulitan mengejarnya, namun aku menyayangi semua kelinciku. Nah, jadi dengan kita melihat gambar, jadi kita harus perhatikan benar-benar. Kalau di gambar yang pertama itu kan ada induk kelinci yang sedang menyusui 3 anak kelinci. Jadi harus disesuaikan dengan kalimat yang kita buat, harus disesuaikan dengan gambar. Kemudian kalimat yang kedua, dia sedang makan. Jadi kita buat dia sedang makan. Kita jelaskan bahwa gambar kedua itu kegiatannya makan. Kemudian gambar terakhir itu karena ada gambar kelinci yang sedang melompat, nah kita bisa menambahkan kata-kata melompat ke sana ke sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, apa yang ada di gambar itu kita harus bisa menjelaskan dengan kata-kata agar yang membaca paragraf atau yang membaca teks yang kita buat itu bisa mengerti lebih dalam tentang apa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran materi bahasa Indonesia hari ini. Jadi kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.